Hello, Assalamualaikum. Okey, hari ni hari Sabtu bertarikh 26 Julai 2025. Okey, semalam aku tengok video tutorial, banyak benda lah yang aku dapat daripada satu channel tu. Dia punya penjelasan dia memang bagus. Aku rasa macam bila aku tengok tu macam, oh, otak aku dah terbuka. Aku dah hampir lah. Aku boleh kata 50% aku dapat memahami ML tu. Okey. Ini secara teori, belum cerita praktikal lagi. Okey, hari ni aku akan sambung tengok video tutorial, okey, ataupun video-video penjelasan apa semua. Okey. Aku rasa macam ada banyak video yang aku nak kena tengok ni. Semalam aku macam, sumpah betul-betul hari ni aku nak tengok lagi video. Aku rasa aku nak kena betul-betul faham dulu, and then baru aku start belajar main ML. Okay, let's go. Okay, kita ingat balik last aku tengok pasal emblem. Okay, hari tu apa yang aku nak tengok sangat tu? Oh ya, learning. Okay, so aku nak tengok pasal sistem learning. Sebelum kita mulai videonya, gue mau disclaimer dulu nih. Video ini gue bikin untuk teman-teman yang baru belajar Mobile Legends dan masih suka bingung sama game ini, diambang-ambang keputusasaan, dan hampir-hampir mau uninstall game ini karena nggak paham ya gimana sih di game mainnya. Jadi buat yang udah ngerti sama pembahasan kali ini, boleh sama-sama awasin penjelasan gue. Kalau ada yang keliru, boleh ditambahin di kolom komentar juga. Dan penjelasan kali ini kita nggak bikin terlalu detail ya. Jadi buat kalian yang baru main, nggak akan berasa game ini jadi terlalu ribet banget guys. Ya, setelah gue bahas basic dari cara main game Mobile Legends di video yang ini, hari ini gue bakalan bahas hal yang kalau gue lihat kayaknya perlu juga nih buat dibahas. Buat kalian-kalian yang baru main game Mobile Legends, pernah nggak pas pencet match, sebelum start tuh pilih-pilih map yang mau dipakai, terus kalian nggak sengaja lihat tombol di sini terus iseng dipencet aja kan? Nah, pas dipencet, wih, di sini ada map dari Mobile Legends yang lebih HD dari yang ini pastinya. Nah, di sini ada tulisan laning. Terus di bawah sini ada gold lane, mid lane, roam, jungle, sama XP lane. Nah, hari ini mereka ini nih yang bakalan kita bahas. Seperti yang kalian tahu, Mobile Legends itu pertandingan 5 lawan 5 yang mungkin buat yang baru main, ya udah, main aja. Pilih aja hero apapun yang kita suka, terus ya udah jalan aja kemanapun yang kita mau kan. Padahal pada kenyataannya game MOBA yang satu ini tuh tidak sesimpel itu guys. 5 player dalam tiap tim itu dibagi jadi 5 posisi yang berbeda berdasarkan sistem laning yang kita lihat di awal tadi, dengan tugas yang berbeda-beda pula. Biar lebih gampang, gini nih. Ini map Land of Dawn yang kalian isi waktu pertandingan dimulai ya. By the way, yang nggak tahu, Land of Dawn itu tuh sebutan umum buat universe Mobile Legends secara keseluruhan. Nah, dalam map ini akan kebagi 3 jalur utama yang ada di jalan besar ini, dan kita sebut itu lane. Terus ada jalur sungai yang jadi perbatasan antara area kita sama area musuh, Turtle Pit, Lord Pit, sama area hutan buat masing-masing tim yang diisi sama monster-monster hutan dengan sebutan creep dari Muntun. Sejak match dimulai, kedua tim itu bakalan dapetin prajurit-prajurit yang maju dari base ke masing-masing jalurnya ini di sepanjang permainan dengan interval tertentu. Jadi bukan nggak berhenti muncul ya, nanti muncul satu gelombang, terus beberapa saat kemudian baru muncul lagi. Gitu terus sampai pertandingannya selesai. Nah, prajurit ini Muntun kasih nama minion. Tapi bukan minion yang ini ya, namanya aja yang sama. Dan setiap satu kelompok minion itu kita sebut wave minion atau gelombang minion. Di 5 menit awal pertandingan, gelombang-gelombang minion ini tuh bakalan berbeda jenis antara minion yang jalan ke jalur atas, jalur tengah, sama jalur bawah. Ada 3 jenis wave minion di Mobile Legends yang ditentuin sama prajurit paling belakangnya untuk 5 menit di awal tadi. Ada wave minion biasa, wave minion gold, dan wave minion XP. XP ini maksudnya experience ya, alias pengalaman. Nanti kita bahas lebih detail nih guys. Minion biasa, si prajurit paling belakang nggak bawa apa-apa. Sedangkan buat wave minion gold itu bentuknya kayak gini. Dia bawa gerobak yang isinya koin-koin. Di wave minion XP, dia itu bawa gulungan kertas kayak gini guys. Nah, secara umum,
Setiap kalian bunuh makhluk apapun di dalam pertandingan, kalian itu pasti dapetin gold sama XP tadi ya. Gold bakal ngisi angka di pojok kanan atas ini yang fungsinya itu buat beli item-item pendukung dari hero yang kalian pakai biar makin GG. Terus XP itu ngisi lingkaran ini buat naikin level hero kalian yang ditunjukin di angkanya tadi. Kalau levelnya makin gede, kemampuan dasarnya makin oke, sama skill-skillnya bakalan makin kebuka dan makin berdamage. Maksimalnya ada di angka 15. Nah, ketiga jenis minion ini akan ngasih XP sama gold, tapi porsinya beda-beda. Simpelnya kalau minion biasa ngasih XP sama gold, minion XP ngasih gold yang sama kayak minion biasa, tapi XP-nya lebih banyak. Sedangkan minion gold akan ngasih XP yang sama minion biasa, sedangkan gold-nya lebih banyak. Nah, nanti ketiga jenis minion ini tuh bakalan ngisi 3 jalur berbeda yang ada di Land of Dawn. Minion biasa akan ngisi jalur tengah, sedangkan minion gold sama minion XP itu akan nempatin salah satu jalur di atas ataupun di bawah. Dan para minion-minion ini tuh jadi salah satu faktor terbesar yang nentuin sistem landing yang akan kita bahas hari ini. Nah, lane yang kita maksud itu XP lane sama gold lane. Kedua lane ini tuh ada di sisi atas sama sisi bawah map yang posisinya itu nggak tetap ya. Kadang gold lane-nya di atas, XP lane-nya di bawah, dan bisa juga sebaliknya. Nggak bisa ditentuin, tapi yang pasti pas pertandingannya dimulai, kalian bisa lihat keterangan jenis lane-nya dari lambang yang ada di map. Ini lambang gold lane yang diisi sama minion gold, dan ini lambang kalau lane-nya diisi sama minion XP alias XP lane. Apa sama aja atau beda? Tentunya ada bedanya dong. Selain dari masing-masing lane yang ngasih XP atau gold lebih, gold sama XP lane itu juga akan ngasih kondisi match yang berbeda buat kalian yang ngisi lane tersebut. By the way, gold lane kita sama musuh itu bakalan sama ya. Artinya kalau kita gold lane-nya di atas, berarti tim musuh itu gold lane-nya ada di bawah kalau pakai point of view mereka. Nah, perbedaan selain resource-nya itu ada di kedua pit ini guys. Turtle Pit sama Lord Pit-nya. Turtle ini tuh bakalan muncul di awal pertandingan setelah 2 menit pertandingan berlangsung. Sedangkan Lord bakalan muncul setelah menit ke-9. Nah, Turtle ini akan selalu muncul pertama kali di XP lane. Dan tim yang berhasil ngebunuh Turtle ini, berarti mereka itu bakalan dapetin XP sama gold lebih. Jadi mereka otomatis bakalan lebih unggul dari segi XP sama gold. Makanya si kedua tim itu bakalan berusaha untuk jagain Turtle ini biar nggak dibunuh lawan. Karena ini bakalan ngasih kerugian yang gede banget. Nah, itu tuh pembagian lane utamanya. Simple, nggak ribet-ribet banget. Sebelum kita lanjut, biasa ya. Untuk yang mau top up diamond murah terpercaya, bisa cek Instagram Diamond Shop gua di cs_diamond store atau langsung WA ke nomor yang ini. Oke? Ya, sekarang kita bakalan bahas tugas dari masing-masing lane yang tentunya juga akan nentuin hero apa yang sesuai untuk kalian pakai nanti. Jadi silakan aja disesuaiin. Kita mulai dari XP lane. Dapat XP lebih cepat, berarti levelnya lebih cepat. Tugas dari hero yang ada di lane ini tuh pertama nge-push turret. Jadi kalau buat yang ada di XP lane, fokus utama kalian itu ya bukan bunuh-bunuhan. Cuman karena deket sama Turtle Pit, tentunya ini tuh jadi tugas XP lane juga. Bantu-bantu kalau tim kita lagi gebukin Turtle biar tim kita menang damage. Tapi balik lagi sama situasi pertandingan. Kalau memang aman, ya fokus kalian ke turret aja. Biasanya lane ini diisi sama hero-hero yang punya role fighter dengan alasan punya HP lebih tebal, jadi lebih bisa nahan damage waktu lagi ngebantu tim dari awal pertandingan dimulai. Sedangkan buat gold laner itu jalur yang punya keunggulan dari perolehan gold yang bikin item kalian itu jadi lebih cepat kekumpul, bikin jalur ini jadi jalur yang cocok banget buat hero-hero dengan role marksman. Kumpulin gold sebanyak-banyaknya, beli item sebanyak-banyaknya, sampai udah jadi tinggal bantai-bantai. Dan kebalikan dari XP laner, gold laner itu tuh lebih berperan aktif di pertengahan sampai akhir pertandingan. Di atas 10-15 menit baru mulai aktif ngebantu-bantu teman satu tim karena itemnya udah mulai banyak dan damage-nya udah mulai sakit. Tapi ingat, buat posisi yang satu ini tuh dianjurin buat jangan sering-sering mati. Jadi tantangannya di situ guys. Terus yang ketiga, mid laner. Ngisi jalur tengah untuk jagain minion di lane supaya tentunya nggak jebol sama musuh. Kalau tadi gold laner itu jaminan damage-nya buat di late game, sedangkan XP lane di early game, mid laner ini tuh tugasnya lebih kompleks. Perlu kesana sini, ngebantu jalur mana aja, jadi support iya, ngasih damage iya, tapi dibilang posisinya terancam banget, sebenarnya lebih terancam XP lane sih. Jadi posisi ini tuh termasuk masih oke lah buat dicoba-coba. Role yang paling pas di jalur tengah ini tuh mage atau support. Bisa diisi sama role lain juga, tapi dua role ini tuh role yang terbaik untuk ngisi mid lane. Nah, 3 jalur udah keisi penuh, tapi masih ada 2 pemain lagi yang belum kebagian posisi kan. Sisanya itu ada roamer sama jungler. Ya, jungler itu posisi yang akan ngisi area-area yang ada di sekitar sini dengan bawa sepatu jungle, biar makin gampang eksekusi dan bakalan dapat keuntungan lebih waktu ngebunuh creep-creep hutan.
Lane jungle atau yang akrab disebut jungler ini tuh buat gue pribadi sih bisa dibilang lane yang paling berat buat dipelajarin. Apalagi buat kalian-kalian yang baru banget belajar Mobile Legends. Karena role yang paling pas untuk isi posisi ini tuh assassin. Dan hero-hero dengan role assassin itu tuh ada di peringkat tersulit buat dipelajarin di antara role lain. Dan ini posisi yang sangat gue tidak rekomendasiin buat kalian yang baru banget belajar Mobile Legends kalau nggak mau kena mental sendiri. Tugasnya tentunya ngabisin creep-creep di hutan yang udah disediain dari ujung sini sampai ujung sini. Di sini. Terus bunuh turtle, bantuin lane atas buat ngebunuh musuh, lane bawah, ke tengah, ke hutan lagi, dan seterusnya. Kedengarannya ribet ya. Tapi di 5 menit awal gak boleh bunuh minion di lane karena akan ngerugiin seluruh tim. Detailnya nanti kita bahas di video terpisah ya, biar kalian gak pusing. Tapi intinya, assassin jungler tidak gue rekomendasikan buat kalian yang masih pemula banget. Kalau udah mulai lancar, boleh-boleh lah coba-coba. Tapi kalau yang baru main, takutnya nanti malah kena mental. Dan lane terakhir, Rom. Pelakunya kita sebut roamer. Ya, roamer ini tuh posisi yang buat gue paling penuh perjuangan ya. Dilengkapin sama sepatu rom yang bikin roamer ini nggak kebagian XP sama gold dari apapun yang dibunuh sama keempat rekan satu timnya. Tapi pemasukannya dari dana santunan Muntun punya tugas yang menurut gue cukup berat ya. Tugasnya itu jagain jungler tadi. Nah, kalau memang si jungler nggak butuh bantuan, roamer ini juga punya tugas buat ngontrol area-area sekitar jalur atas, tengah sampai bawah, ke hutan-hutan buat ngecekin keberadaan unit musuh. Terus kalau ada temen yang diserang, roamer ini punya tugas buat ngebadanin, terima damage, dan berkorban demi keselamatan temen satu timnya. Makanya role yang paling pas itu tank, karena punya HP paling tebal di antara role lain. Tapi selain tanker asli, in another level, para MLers juga suka ngisi posisi ini pakai hero-hero yang role-nya fighter atau support juga ya. Tapi ini ya nanti aja, sembari belajar, sembari ngulik-ngulik sambil ya. Sekarang itu fokus kalian cuman untuk dalamin hero yang sesuai role aja, biar pengalaman permainan kalian jadi makin enak guys. Oke, jadi itu tadi penjelasan singkat gue soal sistem laning di game Mobile Legends ini. Mudah-mudahan kalian player baru ML pada betah dan ngerti ya. Buat yang mulai paham, gue juga udah buat pembahasan detail dari sebagian besar lane-nya tadi. Nanti bakalan gue lengkapin semua, jadi tungguin aja pembahasan selanjutnya. So, akhir kata karena pembahasan gue udah selesai, berarti sekarang waktunya gue Charles pamit. Thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye. Oke, aku baru paham sekarang apa itu sistem lane. Oke, tapi bila tengok yang apa tu, roamer tu, tapi dia bukan bermaksud kena terima damage, maksud bukan kena jadi korban kan, dia maksudnya kena membantu. Tapi kalau dah kita yang siapa yang jadi roamer tu dah kira dah mati, so terpaksa lah kan benda pun ni. Tapi memang dia kena jadi paling depan lah, dia barisan depan lah kan. Terima damage tak bermaksud dia kena biarkan diri dia mati, tapi dia kena ni lah, kena fight sampai sembuh lah. Kalau dah mati tak apalah, benda dah tak bunyi kan. Yang penting teammate yang belakang selamat, dapat melarikan diri. Tapi aku faham tu bila aku tengok ni. Okey. Apa ni?